Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss Agi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat ya sayang, amin ya robbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Pada saat musim wabah seperti ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, dengan demikian, kegiatan kebersamaan di rumah akan terwujud. Nah, ini sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Dulu, pada saat Miss Agi masih kecil, Miss Agi sering dibacakan dongeng oleh orang tua Miss Agi. Nah, dongengnya itu seperti kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, atau angsa yang baik hati, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kira-kira cerita yang isinya hewan-hewan itu apa ya? Ananda ada yang tahu? Belum tahu ya? Setelah ini Miss Agi akan jelaskan ya sayang, mohon perhatikan. Fabel. Nah, fabel, apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, jadi kalau misalnya anaknya sedang baca cerita dan tokohnya itu adalah hewan-hewan, berarti itu disebut dengan fabel. Cerita dalam fabel disebut juga dengan cerita fiksi. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi artinya yaitu cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Jadi cerita fiksi itu bukan cerita yang sebenarnya atau bukan cerita nyata ya sayang, itu hanya cerita yang berisi khayalan atau imajinasi dari pengarangnya ya. Tokoh-tokoh dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Tokoh adalah pemeran di dalam cerita. Tokoh terdiri dari dua, yaitu tokoh baik atau disebut juga dengan protagonis, dan tokoh jahat atau disebut juga dengan antagonis. Nah, tokoh baik ini contohnya seperti bijaksana, pemaaf, ramah, suka menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh jahat atau tokoh antagonis itu biasanya atau contohnya seperti suka berbohong, terus pemarah, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari fabel ya sayang, judulnya Singa Diasuh Domba. Nah, kalau kita bawa ke dunia nyata, tidak mungkin ada hewan yang bisa berbicara atau hewan bisa berperilaku layaknya seperti manusia. Nah, ini adalah fabel atau cerita khayalan atau cerita fiksi tadi ya sayang. Jadi ini hanya cerita khayalan saja atau disebut dengan fabel untuk menghibur ya. Ciri-ciri fabel. Nah, ciri-ciri dari fabel antara lain yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik pada fabel sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat di dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Jadi, setiap tokohnya itu memiliki sifat-sifat. Selanjutnya, peristiwa penting yang terjadi di dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Nah,
pesan atau nasihat yang baik-baik itu biasanya disebut dengan pesan moral. Jadi di setiap cerita fabel itu memiliki pesan moral atau pesan yang baik. Wah, ternyata dongeng yang selalu dibacakan oleh orang tua Miss Agi itu disebut dengan fabel karena dongengnya berisi tentang cerita hewan-hewan. Nah, tidak hanya di dalam dongeng, ternyata hewan juga bisa kita tiru gerakannya menjadi tarian. Ananda mau tahu contohnya? Berikut penjelasannya. Gerak dasar tari kupu-kupu. Kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Nah, berikut adalah gerakan dasar tari kupu-kupu. Yang pertama yaitu bentangkan selendang dengan tangan ke samping lalu kepakkan tangan. Yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan, kepala menghadap ke depan lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Wah, pasti tariannya sangat indah ya sayang. Nanti Miss Agi akan tunjukkan video gerak tari kupu-kupu. Menari sesuai irama lagu. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Nah, kamu dapat menari sambil bernyanyi. Kamu bisa menari kupu-kupu sambil bernyanyi lagu yang berjudul kupu-kupu. Nah, sangat cocok ya sayang tariannya, tari kupu-kupu atau gerakan kupu-kupu, dan lagunya yaitu lagu yang berjudul kupu-kupu. Nah, berikut adalah lirik lagu kupu-kupu. Anda bisa lihat sendiri ya. teman-teman di sekolah? Iya, teman-teman di sekolah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ciri khas yang berbeda-beda disebut dengan keberagaman. Nah, kira-kira apa saja ya ciri khas teman kita di sekolah? Berikut penjelasannya. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri fisik tubuh atau ciri fisik. Contoh ciri fisik antara lain bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan berat badan. Nah, jadi contoh atau ciri fisik ini dapat dilihat dengan mata kita ya sayang, dapat kita lihat secara langsung. Nah, ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Nah, apa saja ya contoh ciri sifat? Contohnya antara lain rajin, jujur, rendah hati, dan lain-lain. Nah, jadi ciri sifat ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita atau tidak bisa kita lihat secara langsung. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Nah, jadi ciri tubuh kita ini berbeda-beda ya sayang dengan teman yang lainnya. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman
berteman dengan rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi kalau ada teman yang berbeda fisiknya atau berbeda ciri tubuhnya dengan kita, tidak boleh kita hina atau kita ejek atau kita musuhi ya sayang. Kita tetap harus berteman dengan rukun atau dengan baik. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Nah, jadi sayang, perbedaan pada ciri tubuh kita itu dapat kita manfaatkan dengan cara membantu teman. Contohnya seperti ini. Misalnya ada teman kita yang badannya lebih kurus nih dari kita. Nah, teman kita tersebut sedang mengangkat buku yang sangat banyak. Jadi dia kesusahan nih. Nah, jadi kita sebagai teman yang tubuhnya juga lebih besar daripada teman kita tersebut, kita harus membantunya. Keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang warna kesukaan yang berbeda dengan kita nggak boleh marah atau kita nggak boleh memusuhinya ya sayang. Jadi kita tetap berteman dengan rukun. Keberagaman agama di sekolah. Nah, ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di situ ada tempat ibadahnya, pemimpinnya, kitab sucinya, dan hari rayanya atau hari besarnya. Anda bisa baca sendiri ya sayang. Nah, jadi setiap agama itu berbeda-beda, kecuali yang Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Itu mereka semuanya sama ya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut dengan hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Contohnya, kita misalnya sukanya atau hobinya berolahraga. Nah, kita pastinya akan sering melakukan olahraga karena kita suka dengan kegiatan tersebut. Nah, maka apabila kita sering olahraga, kita akan menjadi sehat. Oke sayang, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pada hari ini. Sampai jumpa di video-video Miss Agi berikutnya. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, the last Miss Agi say wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.